Ada yang bilang sopas yang pojok itu, Pak. Sopas itu apa, Pak? Ya kalau saya sih orang-orang di Banyuwangi bilang itu sopas gitu. Crossingan. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Pak Imam. Selamat pagi, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita ke daerah Keraton, tepatnya di Krian. Tembusannya daerah Perumahan Intan, gitu Bang. Iya, Keraton Residen. Jadi tanya di kandang Pak D itu banyak yang tahu. Jadi Abah Imam ini kurang langkungnya sudah berapa tahun Pak ini menjalankan peternakan ini? Kalau dihitung sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih dikit. Basically jenengan dasarnya nopo kok sampai menjadi seorang peternak saat ini gini, asal mulanya? Asal mulanya karena kepepet aja, Pak. Saya butuh kegiatan, dan kegiatan pada saat itu dengan adanya corona, ini kita sudah nggak bisa gerak apa-apa. Asalnya apa Pak aktivitas jenengan? Kalau basic saya di kontraktor, nggih. Kontraktor, pengerjaan apa nih? Pekerjaan mechanical electrical. Sudah berapa puluh tahun jenengan? Saya mulai muda itu dulu ikut perusahaan-perusahaan ini ya, apa itu ya boleh dikatakan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Sampai ya. Usia menginjak corona kemarin. Ada krisis moneter tahun 97. Nah itu baru saya memberanikan diri untuk berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Jadi, berarti mempunyai CV PT sendiri, ya. Alhamdulillah. Terus tiba-tiba kemarin ada namanya pandemi. Sangat ya itu yang sangat terpukul, kita sangat sulit ya. Jadi segala sesuatu, apalagi perusahaan saya hanya sekelas CV, kemudian dalam arti ngikutin prosedur istilahnya ngikutin prosedur perusahaan kan kadang-kadang agak berat dengan posisi harus ya ada standar operasional yang agak dijalankan berat, sehingga dari situ akhirnya ya kayaknya ini waktunya saya pensiun. Tadi tahun berapa ya Pak pensiun jenengan? Jadi saya sekarang usia 58. 58, nggih. 58. 2 tahun kemarin terjadi pandemi, jenengan terus memberanikan diri untuk aktivitas kegiatan ini. Jadi saya belajar apa ya yang kira-kira saya bertani, saya nggak punya ilmunya, saya beternak nggak punya ilmunya, tapi sekilas saya melihat kayaknya ya lebih mudah mana gitu. Perbandingan saya gini, saya waktu itu nyari aktivitas yang kira-kira pilihan saya pagi gerak, sore gerak. Nah, istilahnya gantinya olahraga lah. Gitu. Betul, sehingga pada saat itu saya mempelajari kayaknya peternak kambing nih. Kalau sapi nggak mungkin karena satu bau, menghindarkan bau agak berat karena kita di kota atau di pinggir kota ya. Terus kalau ayam itu pun juga kayaknya ribet, saya juga nggak begitu ini. Kayaknya untuk hiburan sama ya syukur-syukur kalau ini akhirnya mindset saya rubah. Saya sudah tidak bicara lagi dengan bisnis profit oriented. Oriented saya berubah jadi social oriented. Ya udah. Saya pikir kalau ada untung ya alhamdulillah, kalau seandainya enggak paling tidak saya dikasih sehat. Pagi gerak, sore gerak. Nah, akhirnya ketemunya domba. Domba ini pun juga macam-macam. Saya belajari dari domba Jawa, domba Etawa, domba ini, apa itu kambing-kambing itu, saya akhirnya berpikir yang paling gampang ini domba. Satu sisi domba kalau ya bedanya cuma ada domba lokal sama cross. Kalau domba lokal itu keringatnya bau dan dagingnya kemungkinan juga kalau kita pelajarin biasanya masih ada perengusnya ya. Nah kalau crossing itu saya pelajarin kayaknya bagus. Ya ini yang cocok. Akhirnya saya coba di situ. Jadi kalau nggak salah waktu itu bulan April tahun 2020. Akhirnya saya bikin kandang dengan kapasitas ya paling nggak bisa 40 sampai 50 waktu itu ya. Jadi ya alhamdulillah. Jadi waktu April terus kurbanan itu banyak peminat. Saya juga akhirnya datangkan kambing dari luar Banyuwangi ya akhirnya menimbulkan income gitu Pak. Kurban itu akhirnya kita ya
saya akhirnya nggak mengeluarkan uang sendiri dari keuntungan yang Betul. saya ini lah. Kemudian saya mengarah ke antara penggemukan atau breeding. Akhirnya berpikir ke sana. Karena kalau saya pakai breeding ini harus memang bisnis murni. Bisnis murni. Nah, sedangkan Terus kalau orientasi saya kan sosial oriented, Social sehingga oriented. saya akhirnya ke arah breeding. breeding. Nggih. Nah, saya breeding. Setelah setahun kemudian saya ke arah breeding. Awalnya memang waktu itu yang penting saya pelihara, kalau laku ya dijual, kalau tidak laku ya namanya domba pasti nanti ada laku. Ternyata marketnya bagus. Jadi saya lewat Facebook di grup-grup jual beli itu Responnya sangat baik. Dan kemudian saya juga punya domba ini memang punya kualitas. Kualitas, sehingga orang yang pernah beli ke saya mesti balik lagi. Kita bisa review, Pak, jenis-jenis dombanya yang jenengan saat ini yang berada di kandang. Sakit kita ditunjukkan nggih, Bang nggih. Kalau jadi Texel, terus ini jenis apa nih, Pak? ini crossing Texel sama Merino. Bukan, ini sama Jawa ini. Sama kambing lokal. Oh, kambing lokal. Nek ngarane orang Jawa Gibas. Gibas ya, Gibas lokal. Berarti ini crossingan dari? Iya, induknya dia. Induknya apa, Pak ini? Induknya Gibas Jawa. Gibas Jawa, lakinya Texel. Seperti ini. Jadi ini keturunan Suffolk hitam ini. Keturunan apa ini, Pak? Iya. Suffolk. Iya. Berapa ini, Pak, dulu jenengan beli ini, pejantan ini? Ini belinya dulu, masih usia muda. Sekitar 3,5 jutaan, Mas. Dulu masih muda, ya. Masih muda. Jadi bapaknya itu sama lokal Gibas lokal. Jadinya seperti ini. Ini usia berapa ini, Pak? Ini usia 3 bulan. 3 bulan ya. Baru kita pelajari untuk bisa sama 3 bulan. Ini gede, jantannya juga gede. Ini juga usia berapa ini, Pak, yang udah besar? Ini usia sekitar 3,5 bulan itu. Udah besar gitu? Ini yang itu juga belum 4 bulan. Jadi ini memang masih dulu hampir bareng. Jadi kalau dipelajari, Pak, faktor genetik, crossing, bapaknya siapa, ibunya siapa itu sangat pengaruh di pertumbuhan ya, Pak ya? Sangat. Sangat. Terus ya. Yang kedua, kalau lokal dia bisa beranak 2. Kalau lokal 2. Bisa 2, bisa 3. Sehingga anaknya mesti agak kecil. Oh, kalau crossnya itu ya, Pak ya? Kalau yang model-model gini, kebanyakan anaknya 1. Jarang sekali 2. Tapi pertumbuhannya cepatan mana, Pak? Oh, lebih cepat ya. Ini bedanya ini ada hampir seumuran lah. Seumuran ini sama ini ya. Tapi bedanya kurang lebih selisihnya beratnya bisa sampai 6-8. Bisa gini, kalau kelahiran awal itu kita biasanya itu kan antara 3 kilo sampai kalau yang lokalan gini biasanya sampai hanya 2 kiloan. 2 kilo. Selisih 1 kilo ya. Terus kita usia 1 bulan itu kalau yang crossing ya, yang jenis Texel atau Merino atau Suffolk gitu ya, itu bisa sampai 9 kilo. 9 kilo? 1 bulan. 1 bulan ya. Nah kalau yang ini itu hanya bisa 6,5 kilo. Selisih kurang lebih 2,5 kilo. Itu sudah dibantu sama susu loh ya. Terus mohon maaf, secara berat badan itu ada selisih kurang lebih 3 kiloan lah ya kan ya. Tapi secara makannya sama Pak ya komposisinya ya? Makannya sama ya, sama ya. Dalam satu sisi kita kan nggak tahu porsi dia ngambil kan, tergantung. Iya betul, tergantung dia. Tapi secara pengeluaran OPEX jadi satu sama kan. Jadi kalau kita berbisnis ngomong masalah bisnis income ya kan ya, katakanlah 1 bulan kita mengeluarkan kosnya katakanlah seharinya 2.000 kali 30 hari kurang lebih 60.000 Bang ya. Tapi dengan kalau kita dibandingkan dengan satu beratnya 6 kilo, satunya beratnya 9 kilo, kalau secara nominal secara bisnis pasti orang milih ininya Bang gitu. Padahal kita secara kosnya itu sama keluar uangnya gitu. Nah kemarin saya juga review kepada beberapa narasumber itu sama Pak. Ya mohon maaf, saya ini kan memang namanya konten saya ini kan belajar lancar farm. Masih belajar sampai kapanpun belajar Bang gitu. Karena namanya update ilmu pasti terus gitu ya. Lah dari situ saya baru tahu ternyata faktor genetik itu sangat berpengaruh sekali gitu loh. Jadi kalau saya pelajari dari narasumber beberapa itu, mohon maaf ya, kalau kita mengikuti peternak tradisional dulu, akhirnya capek di tengah jalan Bang ya. Dulu kan istilahnya kan ngerit, gak karu-karuan. Sekarang banyak sekali di cross, terus dengan domba dari
import, terus makannya juga banyak dari silase, fermentasi, nggak usah ngerit, semuanya bisa jadikan satu. Dan sekali jadi silase sampai bertahan kurang lebih berapa, Bah? Kalau tahannya sih tahan agak lama ya. Mungkin Sampai kalau bulanan? lebih. Lebih nggih. Kalau apa ya, saya kadang-kadang bisa sampai 4 bulan, 5 bulan nggak apa-apa. Asal nggak dibuka ya. Kalau sudah dibuka, ya itu harus segera dimakan. Segera dimakankan. Orang yang tidak pernah dari kecil ngurusi masalah ngerti sawah atau ngerti domba atau ternak, itu saya nol ya. Itu saya ada semacam kesenangan tersendiri ya. Jadi mencintai, menikmati ya gitu. Terus kalau kita lihat dari profit, itu pun kalau ditangani secara profesional, ini sangat menjanjikan. Nah ini yang kadang-kadang saya nggak tahu ya, anak muda itu kadang-kadang ya mungkin melihatnya dari sisi mungkin kalau di tempat kita ini mungkin karena banyaknya nonton TV, gadget ya, nonton TV dengan hidup glamor, kayaknya semuanya serba mimpi. Betul. Nah, kalau saya melihatnya di sana, tapi kalau saya tahu gitu, mungkin dari muda dulu saya mungkin akan berternak. Seperti ini ya. Andaikan kalau dulu sudah tahu gitu. Karena dulu itu kita memang melihatnya dari satu sisi jadi sesuatu yang kayaknya sangat mengikat. Padahal katakan kalau kita tangani secara profesional, ya saya hitung-hitungan aja ya, dengan kambing sekitar 50 ekor kita mungkin sudah bisa bayarin orang. Katakan kalau seandainya kita dengan kita punya kambing 50 ekor itu kayaknya kalau di bawah 50 ekor memang agak berat. Kita mungkin nyari parsial lah. Jadi mungkin kalau pagi kala itu mungkin bisa disiasati seperti itu. Tapi kalau full kita punya 50 ekor, insya Allah balance tercukupi dari segi kosnya untuk pegawai ABK aja. Kosnya rata-rata jenengan ini silase dari pakan itu jenengan beli keringan dimix sendiri silase atau serat dari hijauan jenengan punya bank pakan sendiri? Jadi gini, saya sementara kalau bank pakan ada tapi tidak besar, tidak banyak. Saya kalau ada kekurangan saya itu ngambil di lahan teman. Itu saya per kilonya ngambil Rp400 kalau ngambil sendiri. Saya kilo sendiri, ya, kilo. Betul. Nah, kalau itu jenis apa itu, Pak? Pakcong. Pakcong ya. Iya, betul, Rp400 ngambil sendiri. Ya, ngambil sendiri. Kalau diantar biasanya 600. 600. Nah, ngambilnya di mana, Pak? Saya ngambilnya dulu pernah sampai dari Pasuruan ya, Pandaan. Diantar ke sini ya. Ya nanti saya ada ongkirnya ya. Jadi kalau sekarang saya ngambil punya teman sendiri sini, ada di Nambangan. Nambangan, Balong Bendo. Ada Balong Bendo situ. Di sini juga tanam ya Pak ya? Tanam. Ya itu dulu, memang saya referensikan. Dia tak suruh nanam, nanti aku yang beli. Berarti kalau 600 nyampe di sini, jenengan dengan tenaga jenengan sendiri, silase, bla bla bla, mungkin ketemunya sekitar mungkin 800 lah gitu. Rp800 ya. Rp800 kalau kita kalikan 1 tahun 365 hari 1 ekor. Katakanlah kalau 1.000 aja lah. Berarti kan 365.000 Bang ya. 360.000 ini kita ngomongnya kita ditangani sendiri ya. Jadi dengan punya 1 ekor kurang lebih kalau kita beli domba lokal usia lepas HP sekitar 700.000 ditambah 365 kurang lebih kan 1 juta ya. Dalam 1 tahun kurang lebih menurut jenengan range-nya itu lakunya sekitar 2 juta ada Pak? Kalau kambing lokal agak susah ya. Kurang lebih 17-15? Ya mungkin sekitar 15 sampai 15-17 ya. Karena itu tadi faktor genetiknya karena lokal ya. Oke lah. Berarti kan kurang lebih kalau laku 17 1 ekornya kan kita dapat margin sekitar 700.000 ya. 700.000 itu kalau kali 10 berikan 7 juta 1 tahun gitu. Ya. Intinya ini ngomong buat tabungan sendiri aja lah gitu. Tapi kalau katakanlah 100 kali 100 berarti kan kurang lebih kan 70. Lah dari situ saya berimajinasi, bermimpi. Namanya kita punya planning kan harus punya mimpi Bang gitu. Iya. Lah dari situ kan saya lihat dari para narasumber semuanya hampir jalan gitu loh. Tapi apa yang membuat anak-anak muda ini kurang terinspirasi? Saya tuh herannya di situ. Lah saya ini juga sama, usia saya juga 42.
baru beberapa bulan ini tertarik ngoten lho Pak. Kok nggak dulu-dulu? Sama kalian jenengan gitu. Jadi gini, ini pengalaman Pak ya. Saya itu ada temen ini yang beli di tempat saya. Nggih. Jadi saya usia 3 bulan seperti ini, nah, sampai 4 bulan itu saya biasanya harga sekitar 1,5 juta paling kecil, bisa sampai tergantung dari jenisnya. Kalau seandainya 4 bulan 1,5 juta. 1,5 juta. Ini karena faktor crossing geneting ya, betul. Dari breeding ya. 1,5 juta. Bahkan ada yang 1,7. Oke, ya, 1 juta. Tapi kita ambil paling kecil. Itu breeding Bang, 4 bulan. Itu dipelihara dia sendiri. Ya. Itu dalam usia 3 bulan ke saya, terus habis itu ketemu kurban. Ya, jadi kurang lebih 1 tahun. Ya. Mungkin dia nggak nyampe. Nggak nyampe 11 bulanan lah. Sekitar 11 bulan atau 10 bulan. Itu dijual kurban sudah bisa laku 3,5 juta. 3,5 dari ke 1,7 atau 1,5 gitu. Nah, 1,5. Berarti kan kurang lebih profitnya kan 2 juta ya, gitu. Sampai 100% lebih. Itu nyata ya. Real fakta. Ini 5 bulan aku kebetulan saya permintaan banyak, terus dia bilang, wah aku jual sekalian. Ya udah tak jualkan. Pernah sold terbanyak korban itu berapa ekor dengan? Saya kebetulan dalam situasi korban kemarin ini kan mulai awal itu kan mulai corona ya. Jadi ya saya sempat paling 21 ekor. 21 ekor nggih, termasuk breedingan jenengan piyambak. Ya, jadi saya misalnya kayak gini-gini nanti korban tahun depan udah bisa dijual, Pak. Lah seperti ini tuh usia 3 bulan 4 bulan seperti besarnya seperti ini. Sudah 1,5 juta gitu. Iya. Jadi kalau saya dari para narasumber itu Pak, kebanyakan memberikan masukan itu breeding. Tapi ya gitu, ilmunya itu dari crossingnya genetiknya itu harus benar-benar yang bagus. Karena biar nggak tuas makani habis banyak, kosnya banyak. Akhirnya dombanya nggak besar-besar. Ada yang bilang sopas yang pojok itu Pak. Sopas itu apa Pak? Ya kalau saya sih orang-orang di Banyuwangi bilang itu sopas gitu. Crossingan. Nah, itu enggak, memang itu jumbo itu Pak. Itu ya, lokal jumbo. Memang jenisnya Pak, bukan lokal ini. Oh, tapi namanya sopas. Iya, namanya sopas. Itu kalau dipotong dagingnya itu merah muda itu. Oh, kok besar banget ya Pak? Dan ini besar. Ini jenengan breeding sendiri juga ini dari kecil, dari ini. Oh enggak, ini kalau yang dari kecil saya itu yang ini ya. Ini ya mungkin yang ada anakan ini mungkin nanti bisa sampai gede. Ini dari karena banyak kan jantan Pak. Yang betina jarang. Terus kadang-kadang orang-orang ada beli jantan terus sekaligus sama betinanya. Kalau ada orang tertarik dari vlog saya ini untuk membeli, apakah jenengan lepas? Andaikan harganya cocok gitu loh. Karena saya lihat ini kualitas dombanya ini bagus-bagus. Untuk saat ini gitu loh Pak. Kalau untuk saat ini mungkin enggak ya Pak ya, tapi belum dulu karena saya masih penataan. Kandang saya yang 3 itu sekarang itu masih kosong. Oh, berarti buat ngisi yang di sana ya. Nanti kan setelah ini pindah, nah baru nanti pengembangannya. Terus kalau ini dipindah berarti ini kosong nanti ya? Kalau kosong. Iya. Sana mungkin lebih banyak ya. Lebih memungkinkan untuk prospek ke depannya. Saya doakan lah Pak, minimal kalau bisa ada minimal 100. Salam bisa simak YouTube minggu saya kemarin di Semambung, Pak Rupiati, pegawai RSU 102. Nah, kerja di PNS Pak. Tapi dia itu setiap hari nggak memakan waktu pagi sama sore. Ini Texel lama. Saya tadi juga keliru, tak kira Merino juga ternyata. Kalau Merino ini biasanya fishnya lebih lucu. Lebih kayak boneka gitu loh ya. Boneka. Terus bisa ditunjukkan silasinya bentar Pak? Oke, bentar mawon. Ini dari apa ini Pak? Kapunten ini. Ini dari ini cambah ya, cambah sama cambah terus ya ini cuma hanya selingan aja. Selingan ya. Nah, ini nggak bisa banyak karena. Tapi buat sendiri juga ini kan jenengan ya. Nggak ada orang yang bikin, kemudian sampahnya ini kan termasuk sampah Pak. Jadi saya ambil. Dimanfaatkan ya. Yang ini silase ya Pak ya? Ini silase.
Silase ini dari apa, Pak? Jadi ini yang baru ya, Pak ya. Maksudnya yang belum dibuka ya. Nanti di sana yang kita buka. Nah, ini ada katul kita tutup. Murni dari rumput. Ini rumput tekcong aja. Tidak ada tambahan apapun. Ini posisi dicoper ya kemarin ya? Dicoper ya. Nah, ini yang tadi dimakankan pagi. Oh, itu tadi kan di atasnya kan bekatul, ya, gitu. Jadi di bawahnya ini seperti ini, baunya kayak tape ya, brother ya. Tape ya. Kalau baunya seperti ini udah bagus, Pak. Udah bagus ya, kayak tape harum. Kalau baunya apa ya, kayak terus kadang-kadang kalau nggak jadi dia bisa keluar ulet. Iya betul. Ini berapa hari, Pak, pembuatan silase ini? Saya biasanya 4 hari sudah mulai bisa saya makankan. 4 hari? 4 hari. Padahal secara akademisi kalau saya lihat itu minimal 21 hari enggak? Kalau antara 2 minggu sampai 3 minggu itu biasanya kalau kita fermentasi ya. Fermentasi ya. Kalau ini kan silase. Ini silase. Kalau silase itu 4 hari itu sudah posisinya udah bisa Udah bisa. Nah, ya. Saya makannya nggak usah nunggu sampai seminggu, 2 minggu enggak. 4 hari udah bisa kita pakai. Siap. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya di pagi hari ini. Nanti rekan-rekan, sahabat brother, barangkali kepingin mengunjungi di kanjangnya Abah Imam di daerah tepatnya Desa Kraton di Kecamatan Krian, belakangnya Bumi Intan ya. Perumahan Kraton. Oh, Taman Intan ya. Bilang Taman Intan Residen Kraton, nanti banyak yang tahu kandangnya Pak D katanya. Nah, ini kita doakan Pak D ini mau running kurang lebih di kandang satunya ada 2. Saya doakan semoga bisa kapasitas sampai berapa, Pak? Ya mungkin saya nggak muluk-muluk ya, sekitar 50-60, tapi kalau kapasitasnya bisa banyak. Kapasitasnya bisa berarti lebar ya? Kalau kandang saya muatnya ya antara 50 ya. Oke, ngoten mawon apa mugi-mugi menjadi amalan jariah jenengan memberikan ilmu yang bermanfaat mengenai tadi topiknya masalah crossing, domba lokal dengan tekstil, berat badannya, selisihnya, dan silase, dan bahan apa aja yang sudah bisa dikasihkan. Mungkin nanti rekan-rekan para generasi milenial bisa melanjutkan yang diaplikasikan sama Abah Imam ini. Mungkin barangkali ada masukan untuk generasi milenial sekiranya yang biar nggak kecanduan gadget, nongkrong terlalu lama, monggo nopo barangkali jenengan bisa masukkan. Ya, saya hanya berpesan kalau untuk generasi ini mestinya berpikir produktif. Produktif ya? Ya. Karena kalau sekarang kita itu hanya mimpi, sayang. Nanti sayang nggak diaplikasi. Kita itu usia ini kita hanya tinggal penyesalan. Betul, seperti jenengan saya ini ya. Jadi sementara itu kita tidak bisa melihat sesuatu itu, ini kotor, ini kecil, itu enggak. Jadi saya kira peternak atau yang berurusan dengan sapi, berurusan dengan domba, kambing atau kambing itu sangat worth it ya. Saya pastikan itu sangat prospek ya, sangat prospek. Saya kira itu untuk generasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang ya atas partisipasinya di pagi hari ini. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi buat lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.